Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.
Selalu ada kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan buat saya dan saudara. Bukti pemeliharaannya sampai hari ini kita ada karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari selamat berjumpa kembali dalam ibadah online. GPI Lentera Global, saya percaya kita pasti menikmati lawatan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa mengucap syukur. Penyertaan-Mu sempurna sampai hari ini. Kami terus mengalami kebaikan penyertaan Tuhan. Bahkan terima kasih buat gereja-Mu Tuhan. Untuk terus ada, memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Di rumah kami masing-masing kami tahu Engkau hadir. Dan kami menikmati lawatan Tuhan. Kami janji segala yang terbaik dari penyembahan kami. Kami mau persembahkan dari hati yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang di rumah siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Katakan, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta. Mari bersama-sama lagi katakan, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari sambil angkat kedua tanganmu, panggil namanya. Oh, aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Lagi aku memuji-Mu.
memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan, Bapa, ku cintakan, Bapa, ku cintakan. Mari sembah Dia, naikkan ucapan syukur. Engkau Bapa yang memelihara kami, Engkau Bapa yang menyertai kami. Angkat suaramu, nyatakan kebaikan Tuhan. Sembah Dia, oh terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Oh, kami hampiri tahta-Mu, datang menyembah-Mu. Sembah Dia, kami bersyukur. Oh, Kau Tuhan yang baik, Kau ajaib, Kau mulia, setiap hari menuntun langkah kami. Oh, haleluya. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Nyata perlindungan-Mu, nyata penyertaan-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah meninggalkan kami. Sepanjang minggu yang kami lewati, Engkau Tuhan yang selalu menjaga, Engkau Tuhan yang meluputkan kami. Angkat kedua tanganmu, buka hatimu, sembah Dia. Kami rasakan, kami alami, kami nikmati Engkau. Sanama karabasyata karada balala, ikarada bata karada bayara lamush. Bangun rohmu, bangkitkan imanmu. Sembah Tuhan. Terima kasih, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. We worship You Lord. Biar di rumah kami masing-masing, kami mau sungguh-sungguh menyembah-Mu. Kami mau sungguh-sungguh menikmati Engkau. Karena Engkau buktikan kasih, pertolongan, anugerah-Mu sampai hari ini. Makasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank You Lord. Makasih Tuhan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan, lagi aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Mari
Mari sekali lagi, aku memuji-Mu. Oh, aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Lagi aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yang mengasihi Tuhan, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Katakan haleluya, haleluya. Dari hati yang mengasihi Engkau, kami mau katakan, kami mencintai Engkau, kami mengasihi Engkau. Sebab terlalu banyak perbuatan Tuhan yang ajaib dan dahsyat yang Engkau kerjakan buat kami sepanjang minggu ini. Sebab itu kami mau berucap syukur, kami mau memuji-muji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersuka cita, sama-sama katakan, amin. Wow, saya percaya di rumah masing-masing bersama dengan seluruh keluarga saudara, ajak kita bersuka cita, ajak kita bersyukur karena perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Tepuk tangan sama-sama saudara. Amin. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, amin, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu, katakan, bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Tiada Allah, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Yang wanita katakan, banyaklah, banyak, amin, Allahku, ya Tuhan. Perbuatan yang ajaib. Gantian yang pria, banyaklah. Banyaklah
yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. Sama-sama, tiada Allah, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu. Yesus, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu. Yesus, banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. Katakan bagiku, bagiku, ya Tuhanku. Lagi, bagiku, ya Tuhanku. Tepuk tangan yang terbaik, katakan haleluya. Wow, perbuatan tangan Tuhan dahsyat dan ajaib buat setiap kita. Amin. Saudara mau duduk, saudara bebas mengekspresikan kasih, mengekspresikan penyembahanmu di depan Tuhan hari ini. Mari sambut firman Tuhan dengan nyanyian syukur. Karena kami tahu firman-Mu menghidupkan kami. Firman-Mu kekuatan kami. Firman-Mu yang menuntun kami untuk mengalami anugerah dan kebaikan Tuhan. Thank you God. Terus sembah Dia. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan penghiburan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari nikmati Dia lebih lagi, katakan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap saat ku percaya. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu
di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayapmu, dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus, mari saudara sendiri katakan, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Ku mengangkat tangan, aku berserah, katakan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Yesusku, Rajaku. Mari angkat suaramu, lagi katakan, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Oh, pertolonganmu di tengah badai hidup. Yes, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, sembah Dia. Oh, pertolongan kami datang dari Tuhan. Engkau perlindungan, Yesus Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Oh, haleluya. Kau layak disembah. Kami bawa ucapan syukur, bawa nyanyian syukur kami kepadamu. Kau dahsyat, ajaib, haleluya. Oh, kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami nikmati Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Firman-Mu kekuatan, pertolongan kami. Yes Lord, haleluya. Yesus Tuhan, Engkau kekuatan kami. Hikarabatana masyata karara barara barara barara. Terima kasih Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku,
pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan saya Abraham Irwan Santoso. Saudara, kita sudah masuk ke dalam kehidupan new normal. New normal bukan berarti COVID-19 sudah berakhir atau COVID-19 sudah selesai. Tetapi new normal adalah kita dipaksa untuk masuk di dalam kehidupan di tengah badai COVID. Dan kita dengar akhir-akhir ini terjadi lonjakan yang luar biasa, jumlah orang yang terpapar COVID bertambah banyak. Jadi saudaraku, saya bisa katakan kepada saudara bahwa new normal adalah kita masuk ke dalam sistem herd immunity, di mana yang kuat yang menang. Jadi saudaraku, kita tidak punya pilihan lain. Bahwa kita harus menjalani ini, kita harus masuk di dalam badai ini. Oleh sebab itu, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus berdoa setiap hari, minta perlindungan dan penyertaan Tuhan. Yang kedua, kita harus ikuti protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Bahkan yang sudah kita lakukan selama 5 bulan, yaitu dimanapun kita berada, kita menggunakan masker, kita menjaga jarak, dan kita sering melakukan cuci tangan. Dan yang ketiga, harus menjaga stamina tubuh kita dengan baik. Kita olahraga ataupun kita minum vitamin, agar daya tahan tubuh kita menjadi kuat. Baik saudaraku, kita saat ini masuk ke dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini adalah orang percaya adalah pejuang-pejuang iman. Oh haleluya. Apa maksudnya orang percaya adalah pejuang iman? Saudara, orang percaya kepada Tuhan artinya harus memiliki iman yang bertumbuh. Ya, saya bisa sampaikan kepada saudara bahwa memiliki iman tanpa berjuang mempertahankan dan meningkatkan, maka saudara dan saya hanya sebatas tahu dan kenal saja kepada Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang hanya tahu dan kenal saja tidak akan mendapatkan apapun dari Bapa. Bicara kepada Tuhan Yesus sama artinya ada tindakan radikal yang harus kita lakukan. Lukas 4 ayat 41 mengatakan, iblis tahu dan kenal bahwa Yesus adalah anak Allah. Iblis tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi kalau kita hanya sebatas tahu dan kenal, kita tidak akan mendapatkan apapun. Dan kita harus percaya, harus memiliki iman. Saya ambil contoh. Kalau kita bisa katakan kepada seseorang bahwa saya mempercayai orang tersebut, tetapi kita tidak pernah sharing pribadi, kita tidak pernah meminta nasihat dalam saat-saat kita mengalami masalah, atau bahkan kita sering komunikasi dan berdiskusi, maka kita tidak bisa dikatakan orang percaya.
kepada dia. Ataupun mungkin kita juga tidak bisa dikatakan percaya kepada seseorang bila mana orang tersebut menjanjikan sesuatu dan kita tidak memegang janji tersebut. Bahkan kita mengabaikan. Atau juga kita tidak bisa dikatakan percaya kepada seseorang bila mana seseorang tersebut meminta sesuatu atau meminjam sesuatu dari kita yang nilainya cukup besar dan sangat berarti bagi kita, dan kita tidak bisa memberikannya. Kalau demikian halnya, saya bisa sebutkan bukan dikategorikan orang yang percaya kepada orang tersebut, tapi kita hanya bisa disebut kenal dan tahu orang tersebut. Saudaraku, saya teringat dengan suatu tokoh yang fenomenal di dalam Alkitab kita, yaitu seorang tokoh yang bernama Abraham. Abraham itu dijanjikan Tuhan keturunannya menjadi bangsa yang besar dan keturunannya akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Tapi persoalannya saudara, sampai umur 99 tahun, Abraham tidak mempunyai keturunan. Dan di dalam Kejadian 11 ayat 30 tercatat bahwa istrinya adalah mandul. Dan sampai umur 90 tahun istri Abraham sudah mati haid dan mereka belum mempunyai keturunan. Secara manusia, kita berpikir bagaimana mungkin Abraham mempunyai keturunan. Bahkan dikatakan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Usia 90 tahun, sudah mati haid. Mana mungkin bisa mempunyai keturunan. Dan boleh dikata situasi itu sudah tidak ada dasar lagi untuk berharap kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Abraham tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Dan akhirnya Abraham di umur 100 tahun mereka memiliki anak yang diberi nama Ishak. Tetapi masalah timbul di mana Tuhan datang lagi kepada Abraham untuk meminta anaknya yang satu-satunya dan sudah ditunggu puluhan tahun itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Oh, haleluya. Anak yang satu-satunya itu dan anak itu anak perjanjian Tuhan dengan Abraham. Anak yang disayang oleh Abraham diminta untuk dipersembahkan. Mari kita baca firman Tuhan di Ibrani 11 ayat 17 sampai dengan 19. Mari kita baca. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Haleluya. Bagaimana iman Abraham bisa menerobos dimensi di mana dia katakan bahwa seakan-akan dia sudah menerima kembali Ishak. Karena Allah yang dia sembah Allah yang berkuasa. Saudara, Abraham walaupun ia sangat sayang akan anaknya Ishak, dan dikatakan di ayat 17, Ishak adalah anak satu-satunya, anak tunggal.
Tetapi saat Tuhan minta anak ini dipersembahkan, Abraham rela melakukannya dan tidak sedikit pun berbantah atau berargumentasi dengan Tuhan. Bahkan dikatakan Abraham bertindak. Dia tidak menunda-nunda apa yang diminta Tuhan. Di dalam Kejadian 22 ayat 3, demikian firman Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Haleluya. Saudara, hal ini menunjukkan bahwa Abraham taat kepada Tuhan sepenuhnya, tanpa ada bantahan ataupun argumentasi sedikit pun. Seberapa banyak saat Tuhan minta kepada kita, minta sesuatu kepada kita, kita sering berargumentasi, kita sering berbantah. Kita belajar pada Abraham. Hati Abraham, walaupun dengan kesedihan, dia menjalankan perintah Tuhan. Sulit dan tidak mudah, dan tidak sesuai dengan harapan Abraham. Tapi Abraham tetap melakukan dengan ketaatan. Abraham adalah tokoh inspirasi bagi kita orang percaya. Kalau kita tidak bisa menjalani seperti apa yang dialami Abraham, maka kita belum bisa disebut sebagai orang percaya. Orang percaya yang seperti Abraham lakukan adalah tindakan nyata mematuhi dalam segala hal apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Abraham melakukannya untuk satu tujuan, yaitu ketaatan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Fokus daripada Abraham adalah kepada pribadi Tuhan, bukan kepada apa yang telah ia miliki atau berkat yang telah ia terima dari Tuhan. Berapa banyak dari kita yang sibuk menghitung berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Matanya tertuju kepada apa yang dimiliki, bukan tertuju kepada Tuhan. Hari-hari kita sibuk untuk menghitung berkat-berkat Tuhan. Hari-hari kita habis untuk mengurusi hal-hal duniawi. Tapi kita belajar dari tokoh Abraham, matanya tidak tertuju kepada berkat yang dia terima, tetapi matanya tertuju kepada Tuhan yang memberi berkat. Saudaraku, Abraham tahu benar bahwa ketika ia taat menjalankan perintah Tuhan, hal-hal yang luar biasa di luar kemampuan berfikirnya, itu yang disediakan Tuhan baginya. Kini saatnya kita bertanya kepada diri kita sendiri masing-masing. Apa yang Tuhan minta dari kita? Mungkin Tuhan minta waktu kita, waktu yang berharga yang kita miliki, biarlah kita persembahkan untuk Tuhan. Pagi-pagi benar kita mau cari Tuhan. Kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita mau mendengar isi hati Tuhan di dalam satu perjumpaan dengan Dia. Mungkin berat untuk kita lakukan. Mungkin daging kita membawa kita kepada ketidakmampuan. Mungkin daging kita tetap ingin kita tidur. Tapi kita mau berjuang dalam iman. Kita mau bertumbuh di dalam iman.
dan kita melawan daripada keinginan daging dan kita lakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Orang percaya adalah pejuang-pejuang iman yang tahu persis bahwa kunci mengalami berkat, kunci mengalami kemenangan, kunci mengalami terobosan-terobosan dalam kehidupan adalah ketaatan. Artinya, setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yesus mengatakan, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Yohanes 8 ayat 39 mengatakan, jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Saudara, saat ini kita periksa apakah kita menjadi anak-anak Abraham. Kalau kita anak-anak Abraham, kita harus meneladani kehidupan Abraham yang taat dan setia kepada Tuhan. Saudaraku, Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 5 ayat 30b, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Bahkan Alkitab menegaskan bahwa Yesus taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi ketaatan adalah masalah yang tidak asing lagi bagi kita, tapi merupakan satu hal yang paling sulit untuk dilakukan. Apalagi kalau kita mentaati sesuatu yang tidak kita sukai, mungkin tidak masuk akal atau bertentangan dengan keinginan daging, pasti ada penolakan. Saudara, apa yang Tuhan mau dari kita? Tuhan mau kita melakukan ketaatan dan melakukan kehendak Dia. Apa yang kau bisa berikan? Apa yang kau berikan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bahkan Tuhan akan menggantikan dengan berlipat-lipat kali ganda. Hari ini saya bisa sampaikan kepada saudara, ada 3 hal untuk bisa mengalami kemenangan dan terobosan dalam iman. Yang pertama, jadi orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, lakukan kehendak Tuhan walaupun harus bayar harga dan berjuang melawan keinginan daging. Yang ketiga, taat dan setia kepada Tuhan dengan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saudaraku, hidup ini singkat. Semua akan berakhir. Generasi Abraham sudah berakhir beribu-ribu tahun yang lalu. Dan generasi silih berganti. Generasi kita akan diganti dengan generasi anak kita. Generasi anak kita akan diganti dengan generasi cucu kita. Dan begitu seterusnya. Hidup yang sesat ini, mari kita isi dengan melakukan kehendak Bapa. Agar kita menerima bagian kita, yaitu surga mulia. Beriman bukan berarti kita beragama, tetapi beriman kita kepada Tuhan artinya kita menghabiskan waktu-waktu kita untuk Tuhan, bukan menghabiskan waktu-waktu kita untuk dunia. Sekali lagi saya bisa katakan, beriman bukan berarti beragama. Jadi kalau kita sudah beragama, kita bisa disebut beriman. Belum tentu, saudaraku.
Tetapi beriman kita kepada Tuhan artinya kita menghabiskan waktu-waktu kita untuk Tuhan. Bukan menghabiskan waktu kita untuk dunia. Saudaraku, andai kata Abraham tidak taat dan turut apa yang dikatakan Tuhan, maka dia tidak bisa dikatakan bapa orang beriman. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah melakukan kehendak Tuhan? Apakah saudara sudah bisa dikatakan orang beriman? Saudara, kita tidak mungkin bisa disebut orang beriman kalau kita masih kompromi dengan daging. Kita tidak bisa dikatakan orang beriman kalau kita masih berkompromi dengan dosa. Kita boleh masuk gereja setiap minggu, atau bahkan kita masuk gereja setiap hari, tapi kita belum tentu bisa masuk surga. Bukan saya yang mengatakan, tetapi firman Tuhan yang mengatakan, yang berbicara demikian. Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Saya pun juga berjuang menaklukkan daging. Dan kita semua berjuang untuk mempertahankan iman. Ayat yang terakhir dari saya adalah lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti. Sama-sama, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau baik bagi kami, Engkau menyertai kami, ibadah kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Bapa, di hari ini kami tujukan doa kami untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, negeri kami dalam situasi yang dilanda pandemik COVID-19. Kami berdoa Tuhan, tolong negeri kami. Tolong bangsa kami, agar setiap kebijakan, keputusan yang dibuat, itu mampu untuk membantu meringankan setiap beban masyarakat, membantu untuk memperkecil penularan COVID, membantu untuk membuat negara ini bisa pulih kembali. Karena anugerah Tuhan dan kasih Tuhan, kami percaya membuat negeri kami bisa bangkit kembali. Terima kasih Tuhan, Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, pejabat-pejabat di daerah sampai ke pelosok-pelosok, Tuhan menyertai mereka, memberkati mereka. Buat negeri ini tentram aman Tuhan, dalam naungan Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami ada sebagai warga negara di negeri ini. Kami menopang negeri kami di dalam doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk gereja Tuhan di mana-mana tempat. Tuhan, saat ini gereja Tuhan belum bisa beribadah, berkumpul, tetapi masih melakukan ibadah online. Tuhan tolong setiap jemaat Tuhan. Menjadikan ini waktunya bagi jemaat Tuhan punya waktu yang khusus dengan Tuhan dalam ibadah online. Biar setiap umat percaya menikmati ibadah online dari gereja masing-masing. Situasi ini membuat iman jemaat Tuhan semakin bertumbuh. Terima kasih Bapa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa untuk setiap pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan gereja masing-masing. Engkau menyertai Bapa, Engkau tolong dan Engkau pimpin. Khusus pelayan Tuhan di Elglo Church ini, Tuhan Engkau memberkati dan Engkau menyertai, memberikan kesehatan, segala kebutuhan Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Di masa liburan anak sekolah kami berdoa Tuhan menolong setiap anak-anak
agar terhindar dari segala mara bahaya, penyakit menular dan penyakit lainnya. Biarlah masa liburan ini digunakan dengan baik oleh setiap anak-anak dan keluarga, orang tua mereka untuk lebih dalam bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kami semua. Dan kami berdoa, alaskan doa kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, arahkan tanganmu dan hatimu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkati semua lumbung-lumbungmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati semua apa yang kau kerjakan. Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyataan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Tuhan datang kedua kali menjemput di awan-awan yang permai. Mari yang sudah diberkati katakan amin. Katakan anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, berikan dia hidup. Katakan sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Tak dengar, karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti saat dia. Lebih tinggi lagi, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus nama. Mari sama-sama ikut gerakan kita malam hari ini. Dia yang menyucikan, menyucikan, akan mati, tebus dosa.